Kok bisa gitu ya? Peringkatnya berdekatan banget 678. Apakah kompensasinya hanya dalam bentuk uang semata atau Annyeonghaseyo Cengudul, Yusuf Kiminida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat yang punya problem, keep fighting ya, don't give up. Nah, for this time kita akan ngebahas tentang berita-berita terhangat seputar dunia per-K-popan yang sedang hangat banget diperbincangkan oleh para netizen. By the way, sebelum kita bahas beritanya bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Boleh juga sosial media aku, di Instagram itu ada @yusulkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusulkim2, dan pastikan juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman K-popers sekalian yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Nah, untuk pertama kita akan mulai dulu membahas tentang apa yang terjadi pada Lisa Blackpink yang baru-baru ini, yang mana Lisa Blackpink kembali dituntut oleh orang Thailand untuk speak up terhadap apa yang terjadi di negara tersebut. Dan mereka juga mentrendingkan hashtag ban Lisa. Pada hari Senin yang lalu, sekali lagi netizen Thailand itu memanggil Lisa Blackpink karena selama ini dia tengah diam terhadap konflik politik yang saat ini terjadi di tanah airnya. Bersama dengan ini, tagar yang dalam bahasa Thailand atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu berarti ngelarang Lisa menjadi trending di Twitter. Itu berisi pesan bahwa idol tersebut harus dilarang karena sikap apatisnya terhadap krisis yang terjadi di negara itu. Secara khusus, ini bukan pertama kalinya idol K-pop Thailand dan anggota salah satu girl group terbesar saat ini, yaitu Lisa Blackpink, menerima ketidaksetujuan dari sesama warganya. Selama beberapa bulan terakhir, mulai Agustus, netizen Thailand terutama kaum muda telah menyebut idol K-pop Thailand termasuk 10NCT, Nikon 2PM, Bam Bam GOT7, Soren CLC, Lisa Blackpink, dan banyak lagi itu untuk turut berpartisipasi dalam program mereka dalam mendukung gerakan demokrasi. Jadi beberapa waktu yang lalu hashtag dari What is happening in Thailand itu kan trending banget di Twitter. Jadi hashtag tersebut itu menceritakan tentang warga dari Thailand yang telah hidup di bawah kediktatoran militer atau pemerintahan junta sejak tahun 2014. Nah, dengan kekuasaan dan otoritas negara yang berlebihan, rakyat Thailand di sini itu kehilangan kebebasannya, dan ini juga mempengaruhi hak asasi mereka. Para aktivis dan pendukung pro-demokrasi pada khususnya telah menerima ancaman. Mereka juga diserang dan sebagian juga katanya telah menghilang. Jadi netizen itu mencoba menarik perhatian para idol kelahiran Thailand sebagai upaya untuk angkat bicara. Warga Thailand berharap para selebriti akan menyuarakan pendapat mereka dan berpikir bahwa pemerintah tidak akan merugikan mereka dan para idol tidak akan menanggung akibatnya karena mereka tidak hanya populer di Thailand dan juga Korea, tetapi juga populer di seluruh dunia. Namun ketika para idol tidak angkat bicara, warga Thailand marah dan menggunakan tagar yang dalam bahasa Thailand ini, atau kalau kita terjemahkan itu berarti melarang idol Thailand di Korea Selatan, dan mengungkapkan kekecewaan mereka. Lisa Blackpink itu menjadi salah satu idol yang menerima kritikan dan reaksi keras yang paling besar. Netizen mulai menekan Lisa Blackpink untuk membuatnya mengatakan sesuatu tentang situasi politik yang telah dialami oleh Thailand. Sementara itu, Thai Blinks atau fandom dari Blackpink yang di Thailand itu melawan hashtag negatif menggunakan Round Lisa bersama dengan pesan cinta dan dukungan mereka terhadap sang idol. Dan gak hanya Blink dari Thailand, tapi Blink internasional itu juga turut bergabung dan memberikan dukungan kepada Lisa Blackpink dengan menggunakan hashtag Leave Isa Alone. Bulan lalu, Nikon 2PM menjadi salah satu idol K-pop Thailand pertama yang berbicara tentang masalah ini. Nikon di sini mengatakan bahwa penggunaan kekerasan adalah sesuatu yang tidak bisa ditekan dan membuatnya diam. Kekerasan tidak pernah membantu apapun. Dia juga mengakhiri postingan dengan berharap keselamatan semua orang dan menjaga diri mereka sendiri. Ada juga Bam Bam dari GOT7 yang angkat bicara dan berbicara tentang kekerasan bukanlah solusi, tetapi mendengarkan dan menghormati seseorang individu merupakan solusi yang tepat. Kalau kalian gimana sih? Apakah Lisa Blackpink harus benar-benar speak up? Jadi kalau aku siap tetap positive thinking ya. Kenapa Lisa Blackpink gak speak up? Bukan berarti dia gak peduli sama negaranya gitu, bukan. Tapi mungkin ada banyak pertimbangan gitu.
belum dari agensi, belum dari sini dan sini. Jadi ya dia kayaknya pengen speak up tapi belum bisa untuk sekarang ini. Dan kita harap semoga apa yang terjadi di negara Thailand itu dapat selesai permasalahannya. Dan apapun keputusan dari Lisa Blackpink, apakah dia mau speak up atau enggak, kalau aku sih ya akan tetap mendukung apapun keputusan dari Lisa, asalkan itu adalah yang terbaik untuknya dan tidak menimbulkan masalah baginya ke depannya. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Ini tuh datangnya dari NCT, yaitu Lucas dan Winwin, yang mana baru-baru ini para NCTzen itu mentrendingkan hashtag bahwa kedua orang ini berhak mendapatkan yang terbaik atau berhak diperlakukan secara baik. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada Lucas dan juga Winwin? Secara khusus, NCTzen, fandom dari NCT, mengungkapkan kemarahan dan kekesalan mereka di platform media sosial atas foto line distribution yang telah beredar. Foto tersebut menyebutkan bahwa Winwin, Haechan, Jeno, dan Jaemin hanya mendapatkan satu lagu dan unit untuk tampil, sementara Lucas tidak mendapatkan lagu baru sama sekali di antara 8 lagu baru yang akan dirilis bersama dengan album mereka yang mendatang di NCT Resonance Part 2. Dengan ini banyak penggemar mencoba untuk memanggil SM Entertainment memberikan lebih banyak lagu dan line distribution kepada anggota supaya semuanya menjadi adil. Sebaliknya banyak fans dan pendukung Winwin dan Lucas langsung menuntut agensi untuk berhenti memberikan ketidakadilan kepada para member. Faktanya ini bukan pertama kali netizen membicarakan dugaan ketidakadilan terhadap garis keturunan Tionghoa, terutama kepada anggota WV, subunit NCT yang khusus melakukan promosi di Tiongkok. Dan beberapa hal yang membuat penggemar menjadi marah adalah bukan hanya tentang line distribution yang sedikit, tapi juga mengenai bagian promosi dan juga exposure yang telah didapatkan oleh Winwin dan juga Lucas, yang kalau dibandingkan dengan anggota lain itu tidak sebanding. Dan sampai sekarang ini SM Entertainment belum menanggapi permasalahan ini. Dan di sisi lain, antisipasi atas album kedua NCT mendatang, Resonance Part 2 itu mendapatkan lebih banyak perhatian dari penggemar K-pop seiring dengan semakin dekatnya tanggal rilis album tersebut. Menurut Daum's Export News, album yang akan diperkenalkan judul lagu hip hop R&B jadul yaitu 19 Is Love dan lagu lain termasuk Work It, All About You, I Owe You, yang mana sudah menarik tanggapan positif dari penggemar global. Album ini akan dirilis pada 23 November dan terdiri dari 21 lagu dengan 8 lagu tambahan yang menampilkan member dari NCT. Diharapkan album ini akan menampilkan sisi baru para anggota, membuktikan dunia musik mereka yang juga sangat beragam. Nah, gimana nih guys, kalian sebagai para NCTzen, apakah kalian juga melihat apa yang terjadi pada Lucas dan Winwin dan juga ikut dalam gerakan Lucas Winwin Deserve Better? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Ini juga masih tentang NCT, yaitu tentang Jaehyun, yang mana baru-baru ini penggemar sangat khawatir terhadap Jaehyun karena Jaehyun katanya mendapatkan jadwal yang sangat padat. Jadwal selama akhir Oktober hingga pertengahan November menunjukkan bahwa Jaehyun telah bekerja tanpa henti dengan jadwal hampir setiap hari. Pada beberapa hari, idol kelahiran 1997 itu bahkan memiliki banyak jadwal yang harus dihadiri, seperti pada 1 November dengan syuting video musik dan syuting drama di hari yang sama. Penggemar juga menyadari betapa terlalu lelahnya Jaehyun ketika ia menjawab bahwa tidur adalah kebahagiaan kecilnya selama fansign video call untuk comeback NCT. Saat itu ia terlihat lelah meskipun tetap profesional melakukan pekerjaannya dengan baik. Terungkap bahwa karena peran di dramanya, ia harus mengurangi kalori atau berat badan. Selama misi di NCT World 2.0, Jaehyun harus makan 23 piring sushi, tapi dia terlihat khawatir akan berat badannya yang bertambah dikarenakan harus makan sushi sebanyak itu. Dan menurut sebuah fansite, Jaehyun katanya memiliki jadwal kerja hampir setiap hari, termasuk syuting drama. Namun terlepas dari jadwalnya yang padat, penggemar di sini bangga bahwa ia tampaknya berdedikasi pada pekerjaannya dan juga tetap profesional melakukan pekerjaannya dengan baik. Lawan mainnya sendiri yaitu Park Hee-soo bahkan memuji Jaehyun atas kerja kerasnya. Aktris cantik itu sangat terkesan dengan seberapa baiknya Jaehyun untuk mampu menjalankan semua tanggung jawabnya sambil meningkatkan keterampilannya sebagai seorang aktor. Dengan comeback NCT 2020 yang bersama dengan syuting dramanya, Jaehyun adalah orang yang sangat sibuk. Dan Dear M sendiri adalah drama debutnya yang akan tahun depan. Intinya adalah yang terbaik ya buat Jaehyun. Semoga Jaehyun ini
terus sehat, semoga semua pekerjaannya dilancarkan, dan kita sebagai penggemar harus tetap support dia ya. Fighting Jaehyun. Dan kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Ini beritanya juga datang dari grup SM Entertainment. Siapa lagi kalau bukan grup yang baru debut, yaitu aespa. Yang mana ini adalah berita yang sangat membanggakan, bukan tentang negatif ya guys. 24 jam dirilis, aespa katanya telah mencetak rekor yang mengesankan dengan musik video debut mereka, yaitu Black Mamba. Seperti yang diketahui, aespa telah merilis video musik untuk single debut mereka yang berjudul Black Mamba pada 17 November pukul 6 PM waktu Korea Selatan. Dan 24 jam kemudian pada 18 November pukul 6 PM waktu Korea Selatan, video musiknya telah ditonton sebanyak 21.425.062 kali di YouTube. Meskipun jumlah penayangan 24 jam resmi belum dikonfirmasi oleh YouTube, ini tampaknya menjadi rekor baru untuk video musik debut grup K-pop. Menurut YouTube, rekor sebelumnya dipegang oleh Dalla Dalla ITZY. Jumlah views untuk Dalla Dalla dalam waktu 24 jam adalah 17,1 juta views. Wah, gimana pengumuman dari YouTube ke depannya? Apakah Black Mamba ini menjadi musik video debut K-pop dengan jumlah penonton paling banyak? Let's see bagaimana ke depannya, oke? Dan berikut adalah komentar dari para penggemar aespa atau yang disebut dengan Mai. Prestasi membanggakan buat anak bungsunya Suman. Terima kasih kepada semua pihak, baik Mai yang udah pasti dong ya, senior yang menyukai aespa, haters, tim pencari fakta cocok logi yang gak sengaja kepencet maupun yang hanya penasaran, yang telah membantu untuk menyukseskan debut adik bungsu dari grup SM. Next, 6 tahun saya menjadi badut menunggu SMNGG debut dan sekarang terbayarkan dengan prestasi yang mengagumkan. Terima kasih untuk semua fandom yang udah dukung atau bantu menyukseskan aespa kami. Lup dari Mai. Mama Mamba. Saking bagusnya lagu itu nggak bosan ikut streaming. BTW selamat ya buat aespa dan juga Mai. Semoga sukses ke depannya. Sukses juga ya buat aespa. Jujur sih aku suka banget sama lagu Black Mamba. Itu sekali denger lagunya langsung nyantol. Dan aku juga bener-bener speechless sama musik videonya yang sangat keren, dengan konsep yang sangat apik, mewah banget, dengan teori yang sangat-sangat wow banget. I love. Pokoknya SM Entertainment terbaik deh. Buat konsep SM Entertainment emang berbeda. Sumpah salut banget. Dan sekarang kita akan masuk ya ke berita berikutnya, yaitu tentang Big Hit Entertainment yang mengakuisisi agensi Zico, yaitu KOS Entertainment. Mantul ya Big Hit akuisisi lagi ya. Sebentar lagi Big Hit ini akan menjadi agensi yang sangat besar ya, karena dia juga telah mengakuisisi banyak sekali agensi-agensi di industri musik K-pop. Jadi pada tanggal 18 November yang lalu, Big Hit Entertainment mengumumkan bahwa mereka akan mengambil alih KOS Entertainment, yang mana agensi ini merupakan agensi dari Zico, artis solo pria hip hop Korea yang terkemuka dan juga merupakan produser top. KOS adalah sebuah perusahaan hiburan yang didirikan oleh produser dan artis Zico pada bulan November 2018 yang lalu, dan termasuk Zico sebagai artis dan juga Dawn, musisi baru yang direkrut pada November tahun lalu. Sebelumnya pada tahun lalu, Big Hit telah mengakuisisi Source Music dan memperluas sistem multi label lebih jauh tahun ini dengan mengakuisisi KOS Entertainment mengikuti Playlist Entertainment. Dengan bergabungnya KOS di Big Hit yang dipimpin oleh Zico, Big Hit Label diharapkan mendapatkan efek satu batu dua grup dengan memperluas artis dan memperkuat kemampuan produksi musik. Sung Hyun Yoo, CEO dari KOS Entertainment di sini berkata bahwa filosofi KOS yang mengupayakan inovasi dalam industri musik dan Big Hit yang menginovasi model bisnis industri musik menghargai nilai artis dan konten adalah hal yang serupa. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan dan mempromosikan bisnis global dengan sungguh-sungguh. Dan Bang Si Hyuk di sini berkata, saya senang bisa bersama dengan Zico, produser dan artis terbaik di Korea. Melalui jaringan global Big Hit dan sistem produksi musik yang sistematis, artis KOS diharapkan dapat sukses besar di pasar global. Dia berkata, kami menantikan sinergi yang diciptakan bersama oleh Big Hit dan juga KOS Entertainment. Wah, congratulations buat Big Hit dan juga KOS atas kerjasamanya. Kita harapkan bagaimana karya dari Big Hit dan juga KOS ke depannya. Aku akan selalu menunggu pastinya ya. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir, yang mana baru-baru ini telah terungkap nama trainee yang seharusnya berada di grup 101, IZ*ONE dan juga X1. Jadi pada tanggal 18 November yang lalu, Pengadilan Distrik Seoul mengakhiri sidang banding yang melibatkan tuduhan manipulasi siaran terhadap mantan PD dari Mnet yaitu An Jong-young dan mantan CV dari Mnet yaitu Kim Yong-bong. Jadi pada hari itu, nama-nama trainee yang suaranya dimanipulasi sehingga sengaja tersingkir dari kompetisi diungkap ke pengadilan. Selama persidangan awal, An
GD dan juga Kim CP, pengadilan mengkonfirmasi bahwa keempat musim dari serial Proteus telah dimanipulasi dalam berbagai tingkatan. Daftar nama trainee yang menjadi korban yang suaranya dimanipulasi sehingga dieliminasi dari acara masuk juga termasuk trainee yang akan debut ke One01, H1 dan juga X1 telah terungkap. Dan berikut adalah daftarnya. Untuk musim pertama, yang dieliminasi saat pemungutan suara pertama ada Kim So-hyun dan juga So Hye-rim, yang mana mereka berdua ini seharusnya dapat lanjut ke tahap yang kedua, tapi tersingkir di tahap pertama. Lalu untuk di musim kedua, di sini kita punya Sung Hyun Woo, yang mana Sung Hyun Woo ini telah dieliminasi selama pemungutan suara pada putaran pertama. Sedangkan yang tereliminasi pada putaran keempat atau seharusnya debut bersama dengan One01, di sini ada Kang Dong Ho. Dan untuk Produce 48 yang musim ketiga, ini hanya terjadi pada babak keempat saja. Di sini yang seharusnya debut bersama dengan Aijuan itu seharusnya ada Lee Ka-eun, yang mana peringkatnya dia itu sebenarnya adalah peringkat kelima. Sedangkan untuk di peringkat keenam itu ada Han Cho-won. Dan untuk di musim keempat, di sini kita punya Anzar Timothy yang tersingkir pada pemungutan suara pertama. Terus untuk yang di musim ketiga itu ada Kim Kuk-hon dan juga Lee Jin-woo, yang mana mereka berdua seharusnya dapat melanjutkan ke babak keempat, tapi secara tidak benar itu tersingkir di babak ketiga. Dan untuk di babak yang keempat, yang seharusnya debut adalah Ko Jung-mo yang awalnya memiliki peringkat ke-6. Habis itu ada Lee Jin-hyuk yang sebenarnya itu berada di peringkat ke-7. Dan yang terakhir adalah Kim Dong-hyun yang awalnya berada di peringkat ke-8. Kok bisa gitu ya? Peringkatnya berdekatan banget, 6, 7, 8. Apakah mereka ini memang dipilih secara acak atau gimana ya? Dan dengan dengar kabar terbaru, Mnet itu katanya akan memberikan kompensasi nih guys kepada para korban yang terkena manipulasi. Pihak Mnet sebelumnya itu telah mengumumkan rencana mereka untuk memberikan kompensasi kepada para kontestan Produce 101 yang terdampak manipulasi voting. Dan melalui pernyataan resminya, pihak Mnet mengatakan bahwa Mnet menghormati keputusan pengadilan dan dengan rendah hati menerima keputusan pihak pengadilan. Dan mereka sekali lagi menundukkan kepala mereka untuk meminta maaf karena telah memicu skandal, katanya guys. Dan selama proses sidang banding, daftar trainee yang dirugikan oleh serial Produce 101 itu telah terungkap. Dan mereka di sini merasa sangat menyesal kepada para trainee dan juga keluarga mereka yang sangat terluka oleh apa yang dilakukan oleh pihak Mnet. Dan sejak masalah itu diangkat, Mnet katanya telah mendiskusikan kompensasi untuk trainee yang terkena dampak dan yang dapat mereka identifikasi. Dan beberapa diskusi telah selesai, sementara yang lain itu katanya masih berlangsung. Dan mereka juga akan bertanggung jawab hingga akhir dan melakukan yang terbaik untuk mengganti kerugian kepada semua trainee yang terkena dampak berdasarkan yang telah diungkapkan dalam sidang banding pada hari itu. Dan mereka juga dengan tulus meminta maaf sekali lagi kepada para trainee yang dirugikan, karena mereka itu ngebuat keluarga para trainee dan juga para penggemar sangat-sangat tersakiti. Oke, kalau mereka udah mau memberikan kompensasi, aku sih welcome aja ya, karena ya mau gimana lagi juga ya, kita mau nuntut apa lagi coba dari mereka. PD-nya juga udah terkena hukuman, satu-satunya emang kompensasi gitu. Nanti kita lihat apakah kompensasinya hanya dalam bentuk uang semata atau adakah tindakan lanjut untuk mendebutkan orang-orang yang seharusnya debut ini. Kita lihat aja ya bagaimana kedepannya. Dan kalau kalian sendiri nih, bagaimana pendapat kalian tentang apa yang dilakukan oleh Mnet? Apakah kalian juga welcome dengan tindakan mereka untuk memberikan kompensasi, atau adakah dari kalian yang menginginkan hal lain? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Berita tentang Produce tadi itu menutup perjumpaan kita di video kali ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Kita ketemu di video berikutnya yang lebih menarik lagi. Dan kalau ada kesalahan informasi yang aku sampaikan di video ini, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. I'm Yusul Kimamit. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida.